Ever since the day that you went away, you've been sending flowers, flowers to me, flowers today, flowers today. Instead of sending flowers, come back to me and hold me in your arms again. Halo anak-anak, assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak sehat dan tetap semangat belajar ya. Sebelum belajar, mari kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu agar kita diberikan kemudahan dalam melaksanakan kegiatan belajar hari ini dan ilmu yang didapatkan menjadi bermanfaat untuk kita. Kemudian, jangan lupa kerjakan latihan di akhir video ini ya. Mintalah bantuan orang tuanya untuk mendampingi anak-anak selama melakukan kegiatan pembelajaran di rumah. Baik, selanjutnya sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu akan mengajak anak-anak menyanyikan lagu yang berjudul Dari Sabang Sampai Merauke yang diciptakan oleh Bapak R. Soeharjo. Lagu ini merupakan lagu wajib nasional. Yuk kita mulai. Ikuti Ibu ya. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Nah, ada yang tahu tidak apa sih makna lagu ini? Ya, betul sekali. Lagu Dari Sabang Sampai Merauke memiliki makna tentang kebangsaan dan kebesaran Nusantara. Diharapkan setelah kita menyanyikan lagu ini, anak-anak semakin mengenal tanah air kita dan semakin cinta terhadap tanah air kita. Sebelum kita lanjutkan materi hari ini, Ibu akan bertanya tentang materi sebelumnya, yaitu pelajaran bahasa Indonesia. Kita sudah belajar apa ya? Ya, betul sekali. Pada materi sebelumnya, kita sudah belajar tentang cara menyayangi hewan peliharaan. Nah, bagaimana caranya? Ya, caranya yaitu dengan merawat hewan tersebut, seperti memberi makan, memberi minum, membersihkan kandangnya, memberi obat jika hewan tersebut sakit, dan lain-lain. Mengapa kita harus menyayangi hewan? Ya, betul. Karena hewan peliharaan atau hewan apapun itu merupakan makhluk hidup ciptaan Tuhan yang perlu kita jaga juga. Anak-anak Ibu hebat sekali. Kalian masih ingat pada materi sebelumnya? Nah, sekarang coba perhatikan gambar ini. Di sini ada Dayu yang sedang memberi makan kelinci. Kelinci peliharaan Dayu sangat suka makan wortel. Setiap kali makan, induk kelinci bisa menghabiskan setengah bagian wortel. Selain wortel, Dayu juga suka memberi makan biskuit khusus untuk kelinci. Induk kelinci juga bisa menghabiskan setengah bagian dari biskuit ini. Nah, setengah dalam matematika dapat ditulis 1/2. Dan penulisan tersebut dinamakan bilangan pecahan. Inilah materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema keempat, menyayangi hewan. Mata pelajaran matematika yaitu mengenal bilangan pecahan sederhana dan pecahan senilai. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat menentukan pecahan sederhana seperti 1/2, 1/3, dan 1/4. Kemudian yang kedua, siswa dapat menuliskan nilai pecahan berdasarkan gambar dengan tepat. Dan yang ketiga, siswa dapat menuliskan pecahan senilai dengan menggunakan gambar. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan lebih lanjut. Pecahan didapat dari benda yang dibagi sama besar. Pecahan terdiri dari bilangan dan penyebut. Pembilang menunjukkan bagian yang dipilih. Pembilang kita tulis di bagian atas, sedangkan penyebut menunjukkan banyak semua bagian. Penyebut kita tulis di bagian bawah. Nah, sekarang kalian sudah tahu bukan?
Kita juga bisa mengenal pecahan dari benda. Pecahan yang akan kita pelajari adalah pecahan 1/2, pecahan 1/3, pecahan 1/4, dan pecahan senilai. Mari kita potong biskuit utuh ini menjadi 2 potongan sama besar. Satu bagian biskuit ini berperan sebagai pembilang 1. Jadi pembilangnya adalah 1. 2 potong biskuit ini berperan sebagai penyebut 1, 2. Jadi penyebutnya adalah 2. Maka 1 dari 2 potong biskuit ini bernilai 1/2 atau 1/2. Selanjutnya, mari kita potong biskuit utuh ini menjadi 3 potongan sama besar. Satu bagian biskuit ini berperan sebagai pembilang 1. Jadi, pembilangnya adalah 1. 3 potong biskuit ini berperan sebagai penyebut 1, 2, 3. Jadi penyebutnya adalah 3. Maka 1 dari 3 potong biskuit ini bernilai 1/3 atau 1/3. Selanjutnya, mari kita potong biskuit utuh ini menjadi 4 potongan sama besar. Satu bagian biskuit ini berperan sebagai pembilang 1. Jadi pembilangnya adalah 1. 4 potong biskuit ini berperan sebagai penyebut 1, 2, 3, 4. Jadi penyebutnya adalah 4. Maka 1 dari 4 potongan biskuit ini bernilai 1/4 atau 1/4. Selanjutnya, pecahan senilai. Apa itu pecahan senilai? Ya, betul sekali. Pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki nilai yang sama dengan pecahan lain. Sekarang coba anak-anak perhatikan penjelasan berikut ini. Paman memiliki sepetak tanah. Setengah bagian tanah akan dijadikan tempat untuk berkebun jagung. Paman membuat gambar setengah bagian tanah tersebut menjadi beberapa bentuk bagian gambar. Perhatikan bagian gambar berikut ya anak-anak. Gambar pertama yang digambarkan Paman adalah satu petak tanah utuh dan digambarkan sebagai berikut. Dan pecahan yang mewakilinya adalah satu persatu. Kemudian Paman menggambar satu petak tanah dibagi menjadi 2 bagian yang digambarkan sebagai berikut. Maka satu bagiannya mewakili pecahan 1/2. Kemudian Paman menggambar satu petak tanah yang dibagi menjadi 4 bagian yang digambarkan sebagai berikut. Maka 2 bagiannya mewakili pecahan 2/4. Kemudian yang terakhir, Paman menggambar satu petak tanah yang dibagi menjadi 8 bagian yang digambarkan sebagai berikut. Maka 4 bagiannya mewakili pecahan 4/8. Berdasarkan gambar tersebut, setengah bagian tanah dapat dinyatakan dalam berbagai bentuk pecahan. Walaupun bentuk pecahannya berbeda. Ketiga pecahan ini adalah senilai karena masing-masing menyatakan setengah dari keseluruhan bagian tanah. Jadi, pecahan 1/2 senilai dengan pecahan 2/4 dan 4/8. Nah, jadi pecahan 1/2, 2/4, dan 4/8 ini adalah pecahan senilai. Sudah paham anak-anak? Nah, itulah tadi penjelasan Ibu tentang pecahan sederhana dan pecahan senilai. Apakah anak-anak sudah paham dengan penjelasan Ibu? Jika sudah, apa kesimpulan materi kita pada hari ini? Ya, benar. Pecahan didapat dari benda yang dibagi sama besar. Pecahan terdiri dari pembilang dan penyebut. Pembilang menunjukkan bagian yang dipilih dan pembilang kita tulis di bagian atas. Sedangkan penyebut menunjukkan banyaknya semua bagian.
Penyebut kita tulis di bagian bawah. Kemudian, pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki nilai yang sama dengan pecahan lain. Nah, itulah tadi kesimpulan pada materi kita hari ini. Semoga penjelasan Ibu ini bermanfaat dan bisa anak pahami ya. Selanjutnya, silakan anak-anak kerjakan latihan berikut ini. Mintalah bantuan orang tua, kakak, atau abang di rumah jika kalian mendapatkan kesulitan dalam mengerjakan latihan ini ya. Jangan lupa ucapkan kata tolong jika membutuhkan bantuan. Dan ucapkan pula kata terima kasih jika kalian sudah mendapatkan bantuan. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!